Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda ditanya, apa tandanya bahwa Anda itu adalah orang Katolik atau orang Kristen? Kita ini Kristen juga ya. Jadi artinya kita pengikut Kristus. Kita tidak bisa bilang bahwa saya bukan orang Kristen, saya orang Katolik. Iya, tapi jangan kaku begitu dong. Kita ini Kristen, pengikut Kristus. Dan bahwa di kitab suci Kisah Para Rasul dikatakan bahwa orang-orang pengikut Kristus awal sejak awal disebut Kristen. Tapi bukan soal itu pertanyaannya. Kalau ditanya tandanya Anda orang Katolik itu apa deh? Kadangkala orang bisa berpikir bahwa tandanya orang itu Kristen kalau pakai kalung salib. Pokoknya lihat kalung salib, oh Kristen ini. Tapi orang bisa manggung di pentas musik rock, death metal, pakai kalung salib juga. Atau orang bisa kalau misalnya ada tawuran massal, pakai kalung salib juga. Apa itu disebut orang Kristen, orang Katolik? Kadangkala berpikir, ya iya Romo, pakai kalung salib. Apalagi nanti kalau ada lihat misalnya mafia-mafia itu sebelum melakukan aksinya berdoa. Tolong lindungi saya supaya aksi saya lancar Tuhan. Ini udah mulai musyrik ya. Tapi itu kadangkala terjadi memang. Orang bisa datang minta bantuan Tuhan supaya Tuhan melancarkan aksi kejahatannya. Lalu kita mulai bertanya-tanya, mungkin Anda bertanya, loh, terus tandanya apa ya? Ada loh Bapak Ibu, Anda jangan berpikir bahwa orang yang melakukan kejahatan, dah, jalan aja. Ada yang memang sebelumnya itu bikin. Atau ingin misalnya maju untuk melakukan misalnya tawuran atau apa bisa. Kita mulai ditanya di sini, tandanya terus apa? Nah, pada hari ini kita mendapat tanda itu dari Tuhan Yesus. Tandanya yaitu jika kamu saling mengasihi. Kemudian orang, lah gampang lah Romo, mengasihi kan gampang. Apakah benar itu mudah? Rupa-rupanya tidak. Karena bahkan dalam kenyataan kita sendiri, di dalam keluarga yang darah dagingnya itu kental, adik dengan kakak, anak dengan orang tua, bisa saling melakukan kejahatan. Anda saksikan sendiri bagaimana di TV, anak bisa menuntut orang tuanya sendiri membawa ke pengadilan. Atau mungkin dalam surat kabar atau apapun kita dengar, bahkan pembunuhan itu dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Rupanya cinta itu kenyataannya bukan sesuatu yang mudah. Dan itu bahkan bisa menimpa kita semua. Anda mungkin duduk di sini nyambung dengan apa yang saya bilang. Iya ya. Saya ini mengasihi enggak ya? Tandanya semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bahwa kamu, saya dan Anda adalah pengikut Kristus adalah saling mengasihi. Kasih persaudaraan dulu. Bagaimana kita belajar mencintai adalah belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dahulu. Memang Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tetapi bagaimana kita bisa mampu memperoleh kekuatan untuk mengasihi musuh kalau mengasihi yang dekat saja susah? Atau mungkin ada yang bilang, Romo, kita kan perintah pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, jiwa, dan sebagainya. Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, bagaimana kamu bisa berkata
aku mengasihi Allah, kalau mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dilihat mata pun nggak bisa. Allah itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana orang bisa mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, padahal pulang gegeran? Itu jadinya omong kosong. Karena itu Injil pada hari ini mengundang kita sekali lagi untuk kembali ke basic, ke dasar. Mengasihi satu sama lain. Tanda mengasihi barangkali yang sederhana, kalau bisa Anda wujudkan. Pertanyaan kecil bagi kita semua. Pernahkah Anda mendoakan orang-orang yang ada di dekat Anda sendiri, di sebelah kamar Anda? Anak-anak pernah nggak mendoakan orang tuanya? Orang tua pernahkah mendoakan anaknya? Atau yang mendoakan bangsa dan negara supaya komet tidak menyentuh bumi? Jauh banget. Anaknya sendiri didoakan nggak? Romonya sendiri didoakan nggak? Atau ini juga pertanyaan ke saya mendoakan umat nggak? Tapi kalau kami tuh gampangannya itu kalau mendoakan intensi misa itu ya, itu selalu kami doakan. Atau paling tidak dalam ibadat harian yang kami doakan, itu kami mendoakan jelas kebutuhan umat. Tapi bukan saya ingin menganggap bahwa saya sudah berdoa dan Anda belum. Tapi mari kita bersama untuk kembali ke hal-hal yang paling dasar jati diri kita sebagai orang Katolik. Sebelum kita berpikir tentang hal-hal besar, apakah kita setia pada perkara-perkara kecil untuk saling mengasihi satu sama lain? Maka saudara-saudariku yang terkasih, perintah ini akan selalu baru kepada kita. Ada mungkin yang bilang, ini kan perintah lama, gampang. Benarkah demikian? Karena buktinya, perintah untuk saling mengasihi ini selalu baru. Karena kerap kali kita melanggar. Pasangan suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, imam kepada umatnya, umat kepada imamnya, dan sebagainya. Kita mudah sekali membicarakan tentang kemegahan bangunan, struktur gereja, mempersiapkan rapat DPP BGKP, mempersiapkan ibadat. Tetapi bagaimana kita menciptakan cinta kasih itu di dalam rumah kita sendiri? Karena itu marilah kita hening sejenak. Kita mau merenungkan sekali lagi amanat Tuhan ini untuk saling mengasihi sebagai tanda atau sakramen bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu membawa Tuhan kemana-mana dengan tanda untuk saling mengasihi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebentar lagi kita akan menyambut tubuh Tuhan yang menjadi tanda cinta kasih Tuhan kepada kita, bahwa Ia mau menyertai kita sampai pada akhir hidup kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang akan kita terima dalam sakramen Ekaristi. Dan dengan demikian, kita yang disebut orang Kristen, kita yang disebut anak-anak Allah, sungguh mewartakan cinta kasih dimanapun kita berada.